Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen SDM akan membahas perencanaan personil dan perekrutan SDM. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang perencanaan personel. Perencanaan personel yaitu proses yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah jenis tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Meliputi analisis kebutuhan tenaga kerja, strategi pengembangan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta pemeliharaan dan penempatan staf. Tujuan utama dari personel perencanaan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia, sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, bisnis dan tuntunan pasar. Adapun beberapa poin penting dalam perencanaan personil, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan organisasi dan analisis lingkungan. Adapun yang kedua yaitu peramalan kebutuhan. Mengestimasi jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan di masa depan berdasarkan tren dan proyeksi pertumbuhan. Adapun yang ketiga yaitu tentang evaluasi sumber daya manusia. Menilai keterampilan, kompetensi, dan potensi karyawan saat ini untuk menentukan kesenjangan. Adapun yang keempat yaitu tentang pengembangan strategi rekrutmen, yaitu merancang metode untuk menarik kandidat yang sesuai, termasuk promosi iklan dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Adapun yang kelima yaitu pelatihan pengembangan. Pelatihan pengembangan ini yaitu menyusun program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan yang ada agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun yang keenam yaitu tentang retensi karyawan. Retensi karyawan ini mengembangkan kebijakan untuk mempertahankan karyawan, termasuk program penghargaan dan pengembangan karir. Adapun yang terakhir yaitu tentang evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala meninjau dan menyesuaikan rencana personel berdasarkan perubahan dalam lingkungan bisnis dan kebutuhan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua dari poster kami, yaitu tentang perekrutan yang efektif. Adapun perekrutan yang efektif itu yang pertama, kita harus membuat perencanaan yang jelas, seperti menentukan kebutuhan dan kualifikasi posisi, buat deskripsi pekerjaan yang jelas dan mendetail. Yang kedua yaitu tentang sumber kandidat yang beragam. Gunakan berbagai saluran seperti media sosial, situs lowongan kerja, dan jaringan profesional, dan manfaatkan referensi dari karyawan yang ada. Adapun yang ketiga yaitu tentang pemasaran posisi. Pemasaran posisi ini seperti membuat iklan yang menarik untuk menarik perhatian kandidat, seperti menyoroti budaya perusahaan dan manfaat yang ditawarkan. Adapun yang poin yang keempat yaitu tentang seleksi awal yang efisien. Gunakan sistem penjaringan yang objektif untuk menilai CV dan lamaran, atau lakukan wawancara telepon atau video call sebagai tahap awal. Adapun yang kelima yaitu wawancara yang terstruktur. Wawancara yang struktur itu seperti menggunakan pertanyaan yang konsisten untuk semua kandidat. Pertimbangkan wawancara berbasis kompetensi untuk menilai keterampilan dan pengalaman. Adapun yang keenam tentang uji kemampuan dan keterampilan. Ujian kemampuan dan keterampilan ini, jika relevan, gunakan teks keterampilan untuk mengukur kemampuan teknis atau simulasi pekerjaan atau tugas nyata juga dapat membantu. Adapun yang terakhir yaitu
budaya perusahaan dan kesesuaian. Evaluasi kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan, diskusikan nilai-nilai dan harapan perusahaan selama proses wawancara. Saya akan menjelaskan tentang rekrumen dari dalam dan luar, tentang perencanaan personel dan rekrumen SDM. Rekrumen internal dan eksternal adalah proses perekrutan karyawan yang berada dalam hal sumbernya. Sedangkan perencanaan personel adalah proses penganalisis karyawan internal dan eksternal untuk memenuhi kebutuhan proyek. Rekrumen internal, proses perekrutan karyawan dari dalam organisasi, misalnya melalui promosi atau mutasi. Rekrumen internal biasanya dilakukan secara tertutup. Rekrumen eksternal, proses perekrutan karyawan dari luar organisasi, misalnya melalui lowongan pekerjaan, iklan, referensi, atau rekrumen kampus. Perencanaan personal, proses penganalisis karyawan internal dan eksternal untuk menentukan langkah yang perlu diambil untuk memenuhi kebutuhan proyek. Perencanaan personel dapat dilakukan pada tingkat operasional, taktis, dan strategis. Rekrumen merupakan bagian dari perencanaan manajemen sumber daya manusia, yaitu SDM, yang mencakup keputusan mengenai jumlah karyawan, kapan dibutuhkan, dan kriteria apa yang saja diperlukan. Terima kasih telah menonton video poster kami yang menjelaskan tentang perencanaan personel dan perekrutan SDM. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.